Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talibat. Kaifa halukunna? Ayyuha alhamdulillah innana bi khair. Tayyib, qabla kulli syai' alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Langsung saja ya, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, kita lanjutkan saja. Kemarin kita sudah mempelajari bab 2 yaitu surat Al-Fatihah ya. Sekarang berarti lanjut kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Ya, langsung dibuka bukunya halaman ke-20. Suratul Ikhlasi. Istami' waraddid. Nah, jadi ini ya Ustazah bacain. Setelah itu silakan kalian ikutin ya. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ayo kita artikan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, ini ya. Artinya ditulis di buku catatan masing-masing. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Dialah Allah tempat untuk meminta segala sesuatu, tempat untuk bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun segala sesuatu pun yang menyamainya. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tayyib, disiapkan penanya, kita harokatin seperti biasa. Asma'us surati, nama-nama surat. Jadi nama lain daripada surat Al-Ikhlas. Hadhis suratu suratun makkiyatun. Surat ini, yakni surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah. Masih ingat kan ya, surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Makkah, yakni yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Lanjut. Adadu ayatiha arba'u ayatin. Jumlah ayatnya ada arba'un. Arba'un itu 4. Wa asma'uha al-ikhlasu wal asasu was samadu wa qul huwallahu ahadu. Nama-namanya surat Al-Ikhlas, surat Al-Asas. Al-Asas itu apa? Asas itu artinya adalah pondasi. Was samadu dan as-samad, serta surat qul huwallahu ahad. Aywa. Makna al-ayati, makna ayat per ayat dari surat Al-Ikhlas. Qul di dalam surat Al-Ikhlas bermakna Udhkur ayyuhar rasul, sebutkanlah. Nah, yang dimaksud, yang diminta untuk menyebutkan di sini adalah Rasul. Allahu ahadun wahidun la tsaniya lahu, satu dan tidak ada duanya. As-samadu al-maqsudu fi jami'i al-hawaiji 'ala dawami. Maksud atau tujuan dari fi jami'il hawaiji 'ala dawami, semua kebutuhan yang berkelanjutan. Di tempat untuk meminta, tempat untuk
berharap. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun, tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki ayah, serta sahibatun. Sahibatun kalau di dalam bahasa Arab itu memiliki arti teman, tapi di sini dimaksudkan tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki istri. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, lam yakun lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqihi, tidak ada yang serupa, yang sama dengannya, tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengannya dari makhluk ciptaannya. Wala fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga sisi atau segi ketuhanan, nama-namanya serta sifat-sifatnya. Tayyib, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 21. Aywa, al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Tadammanat hadhihi as-suratu al-qasiratu annallaha ta'ala wahidun fi dzatihi. Surat pendek ini, yakni surat Al-Ikhlas, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu, zat yang esa. Wa awdahat annahu ghaniyun bidatihi karimun rahimun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha mulia, dan zat yang maha menyayangi. Tahtaju ilaihi jami'u al-khalaiqi fi qada'il hawaiji. Dan semua makhluk, semua ciptaan Allah membutuhkan Allah untuk mengabulkan semua permintaan, semua keinginannya. Wa huwa muttafsafun bi jami'i sifatil kamali. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Ayo kita lanjut. Wadallat hadhihi al-ayatu ala annallaha ahadun. Ayat-ayat di surat Al-Ikhlas ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu. Lam yalid ahadan. Allah tidak memiliki anak. Satupun anak itu Allah tidak memiliki. Walaisa lahu syai'un yumathiluhu. Dan tidak ada sesuatu pun yang sama, yang menyerupai Allah. Wa nafats an nafsihi al-mujanasatu wal musyabahatu. Dan mengingkari segala sesuatu yang mirip atau yang serupa dengan Allah. Wa kadzalika huwa qadimun awwaliyun azaliyun ghairu masbuqun bil adami. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terdahulu, dan adanya Allah itu tidak ditetapkan dengan waktu, jadi sudah ada secara azali. Fala walidun lahu, dan Allah juga tidak memiliki ayah. Wa nafats anhu al-hududu wal awwaliyatu, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari bahwa adanya pembaharuan untuk Allah sendiri, seperti itu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala aidon la mumathila fil wujudi. Tidak ada keberadaan yang menyerupai, tidak ada keberadaan yang sama dengan Allah. Wa nafa an dzatihi al-aliyati al-andad, dan juga Allah mengingkari bahwasanya adanya tandingan untuk Allah.
Wa kullu isbatin fi hadhil ayati taqrirun li'aqidatis sahihati. Dan ayat di surat Al-Ikhlas ini ditetapkan sebagai pedoman akidah yang sahih atau akidah yang benar. Wa kullun nafyin raddun ala ashabil aqaidil batilati. Dan semua penetapan akidah yang sahihah tadi, akidah yang benar tadi adalah bantahan untuk akidah-akidah yang batil. Aywa, kita lanjut. Fadluha, keutamaan surat Al-Ikhlas. An Abi Ad-Darda'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya'jazu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thalathal Qur'an. Qalu kaifa yaqra'u thuluthal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Rawahu Muslim. Dari Abi Darda, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aya'jazu ahadukum, adakah salah satu dari kalian yang mampu ayyaqra'a fi lailatin thalathal Qur'an, membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Qalu, kemudian para sahabat berkata, wa kaifa yaqra'u thuluthal Qur'an, gimana bisa membaca sepertiga Al-Quran? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, qul huwallahu ahad, bacalah qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, ta'dilu thulutsal Qur'an, karena derajatnya sama dengan sepertiga Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, an Abi Sa'idin Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faka'anna ar-rajulu yataqallaha faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Rawahu Bukhari. Yang kedua adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendengar laki-laki lainnya membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, kemudian dia mengulanginya. Nah, seketika itu falamma asbaha atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang. Fadzakara dzalika lahu faka'anna ar-rajulu yataqalluha. Nah, laki-laki yang pertama tadi bilang seakan-akan menganggap bacaan laki-laki yang kedua itu sedikit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada laki-laki yang pertama tadi yang menganggap sedikit, walladzi nafsi biyadihi, sungguhnya yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah seperti itu, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwasanya apa yang dibaca tadi setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Tayyib, sekarang kita masuk ke halaman 22. Al-Khullasatu, kesimpulan. Yang pertama, ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Dari surat Al-Ikhlas ini kita dapat mengetahui nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taqrirut tauhid, adanya penetapan tauhid di dalam surat Al-Ikhlas. Butlanu nisbatil waladi ilallahi ta'ala, menasabkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang batil. Kemudian yang keempat, wujubu ibadatihi ta'ala wahdahu la syarika lahu fiha, bahwasanya wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan la syarika lahu, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Idz huwallahu dzul uluhiyyati ala khalqihi duna siwahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki sifat uluhiyah
di atas semua makhluknya, tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, untuk pertemuan kali ini sudah cukupkan sampai di sini. Ma'ana jafi kulli umur. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.